Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Tuhan ku percaya. Mari pujikan pujian ini.
Pendengar pujian ini meneguhkan hati kami. Sebentar kami renungkan firman-Mu, bahwa kami mengerti kebenaran-kebenaran-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Aku yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu, atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu, atau dipanai sampai mati, baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat, dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemeterlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dengan guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, di atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus, mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentunya banyak dari mereka akan binasa,
juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel berkemah di Gunung Sinai, maka Tuhan hendak menyatakan kehendaknya atas Israel umatnya, bahwa Israel akan menjadi harta kesayangannya dan umat pilihannya sebagai kerajaan imamat yang rajani. Untuk hal itu Tuhan sungguh-sungguh berkenan hadir di Gunung Sinai menjumpai umatnya. Untuk menyambut kehadiran Tuhan inilah bangsa Israel harus menguduskan diri sedemikian rupa. Ada hal-hal yang Musa perlu sampaikan kepada bangsa Israel, supaya ketika bertemu dengan Allah yang kudus, bangsa Israel tidak dilanda dan binasa. Maka diadakanlah satu ritual. Yang pertama, menyucikan diri, meliputi mencuci pakaian dan membersihkan tubuh untuk menghilangkan bekas kontak dengan sesuatu yang najis. Lalu perintah yang lain, mereka tidak boleh melakukan persetubuhan dengan istri mereka, karena mereka harus fokus pada pertemuan itu supaya tidak menajiskan diri juga. Lalu diberi batas supaya mereka tidak boleh mendaki atau menyentuh kaki gunung, sebab kekudusan Allah tidak berkompromi dengan kenajisan dosa manusia. Siapapun yang menyentuh kesucian Allah pasti akan mati, dikatakan di firman Tuhan yang kita baca tadi. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa sebagai orang percaya kita dituntut untuk hidup kudus. Tuhan telah membebaskan Israel untuk menjadi umat kesayangan, bangsa pilihan, kerajaan imamat yang rajani. Itu semua karya Tuhan. Tetapi Tuhan menuntut kekudusan dari umatnya. Kisah pertemuan yang dipersiapkan Musa di kaki Gunung Sinai juga melambangkan karya Kristus. Kristus telah menebus kita. Kita dikuduskan oleh penebusan darah Kristus. Selanjutnya kita mesti menjaga kekudusan itu. Hal kedua yang saya mau tekankan melalui renungan pagi hari ini adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dengan segala istinya telah menyatakan bahwa bangsa Israel bukan hanya sebagai umat pilihannya, tetapi harta kesayangannya. Ini juga berlaku bagi kita orang percaya oleh Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, yang telah dipanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, kepunyaan Allah. Untuk menjadi harta kesayangan Tuhan, harta kesayangan Allah, imamat rajani, Tuhan memberi syarat tadi di nats yang kita baca untuk kita harus hidup dalam ketaatan. Dikatakan jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku. Tuhan telah menyatakan bangsa Israel telah menyelamatkannya dari Mesir. Demikian kita ditebus oleh salib Kristus setelah dimerdekakan kita dari perbudakan dosa. Sebagai orang merdeka,
kita bukan lagi hidup diperbudak dengan dosa. 1 Petrus 2 ayat 16 mengatakan sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Juga dalam Galatia 5 ayat 15, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Setelah kita dimerdekakan sebagai imamat rajani, umat kepunyaan Allah, harta kesayangan, kita harus hidup dengan tujuan hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Kini tujuan hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, bukan lagi untuk mencari kesenangan dunia, melainkan bagi Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Karena itulah kita menjadi harta kesayangannya. Inilah berita firman hari ini. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah adalah bangsa yang hidup karena dikuduskan Tuhan dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Menjaga kekudusan dan hidup hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru. Satu pernyataan yang indah oleh kebenaran firman pagi hari ini. Bagaimana Engkau yang telah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, menyatakan juga kepada setiap orang percaya dalam Yesus Kristus sebagai umat kesayangan-Mu, imamat yang rajani, untuk hidup kudus dan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Bimbinglah kami Tuhan, menyatakan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dari kehidupan kami yang dikhususkan bagi Tuhan, dan kehidupan kami yang selalu rindu memuliakan Tuhan. Bimbinglah oleh kebenaran firman-Mu, dan persekutuan kami bersama, kami hidup kudus bagi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Berkati pelayanan kami, memuliakan Tuhan. Berkati aktivitas kami bersama, bergereja, kami sebagai umat yang memuliakan Engkau. Biar melalui kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan, kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti surga. Kami berdoa hari ini, di mana umat-Mu akan berhimpun sebentar malam menaikkan menara doa. Berdoa bagi yang lemah supaya Tuhan kuatkan. Berdoa supaya ada pimpinan tuntunan dari Tuhan. Berdoa menyatakan diri karena kami tidak dapat berjalan sendiri, kami butuh Engkau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau dan sertai Tuhan. Biarlah umat-Mu ada dalam hadirat-Mu, saling membangun di dalam Engkau dalam iman percaya, memuliakan Tuhan. Secara khusus untuk modul pemenang hari ini, kami mau belajar tentang kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami harus menemukan kepastian itu dan teguh dalam iman percaya dalam Tuhan. Tuhan lancarkan semua hamba-Mu, Pendeta Didi, Tuhan jamah, sehat, pertolongan Tuhan menyertai pengurapan Tuhan, menyertai persiapannya, dan setiap umat yang hadir juga diberkati. Demikian kami menyerahkan sepanjang hari ini juga segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat Tuhan, Tuhan rahmati dan Tuhan berkati. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Kami menyerahkan juga perjalanan pagi ini, rombongan Pendeta Didi dan Ibu bersama Evangelis Kesia dari Lampung ke Jakarta kembali dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya,